Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan saya Komang Krisna Navantara dengan 3 digit NIM akhir 029 dari kelas E Program Studi Informatika Universitas Udayana. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Linux Mint. Apa itu Linux Mint? Nah, Linux Mint adalah sebuah distribusi sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk jadi mudah digunakan, stabil, dan memiliki antarmuka atau interface yang menarik bagi pengguna. Nah, Linux Mint ini pertama kali dirilis pada tahun 2006 oleh Clement Lefebvre, yang pada versi awalnya itu masih berbasis Kubuntu. Namun, pada pengembangan selanjutnya itu, Linux Mint mulai beralih pada basis Ubuntu. Nah, kemudian pada desktop environment, Linux Mint ini tersedia beberapa jenis seperti Mint Cinnamon, Mint Mate, dan Mint XFCE. Nah, mungkin untuk selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana proses instalasi Linux Mint ini pada virtual machine yang akan menggunakan VirtualBox pada Windows. Mungkin untuk yang pertama kita akan mendownload terlebih dahulu software VirtualBox-nya. Nah, untuk mendownloadnya kita dapat mengaksesnya melalui website resmi VirtualBox, yaitu virtualbox.org. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan lanjutkan kembali setelah proses download selesai. Nah, setelah proses download selesai, selanjutnya kita install VirtualBox-nya. Nah, setelah kita menginstal VirtualBox-nya, selanjutnya kita juga membutuhkan sebuah file ISO untuk menginstal sistem operasi Linux Mint-nya pada virtual machine yang akan kita buat nanti. Untuk menurutnya kita dapat mengaksesnya melalui website resmi Linux Mint. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan dengan menggunakan yang Cinnamon Edition. Nah, karena proses downloadnya ini cukup lama dan memakan waktu, mungkin untuk mempersingkat, saya akan lanjutkan kembali setelah proses download selesai dan kita langsung lanjutkan pada proses instalasinya. Nah, untuk kedua bahan yang saya butuhkan itu sudah terdownload, yaitu VirtualBox dan file ISO untuk Linux Mint-nya. Nah, untuk selanjutnya, kita langsung saja pada proses instalasi. Kita buka VirtualBox. Nah, pada menu awal ini, kita langsung saja membuat virtual machine baru dengan klik tombol new ini, kemudian memasukkan nama virtual machine-nya. Nah, selanjutnya kita klik next, kemudian kita alokasikan memori untuk virtual machine-nya. Mungkin sebagai contoh, saya menggunakan 40 MB dengan prosesor sebanyak 6 CPU. Kemudian untuk hard disk kita biarkan saja sebagai contoh saja 25 GB. Kemudian kita finish. Nah, selanjutnya kita sudah membuat virtual machine-nya. Nah, kemudian kita masuk ke setting. Kita masuk ke storage-nya dan kita masukkan file ISO yang sudah kita download tadi. Nah, untuk memulai kita langsung saja menekan tombol start. Nah, mungkin sekilas untuk teman-teman yang belum mengetahui apa sih itu VirtualBox. Jadi VirtualBox ini adalah sebuah software virtualisasi virtual machine yang gratis dan open source
yang memungkinkan kita untuk menjalankan beberapa sistem operasi atau OS secara bersamaan di satu komputer. Nah, alasan saya menggunakan VirtualBox sendiri karena VirtualBox merupakan software virtual machine yang cukup ringan jika dibandingkan dengan software virtual machine lainnya. Selain itu, VirtualBox ini juga merupakan sebuah software virtualisasi yang gratis. Nah, mungkin karena proses instalasinya cukup lama, jadi mungkin akan saya percepat sedikit pada proses instalasinya. Nah, setelah masuk pada menu ini, virtual machine kita sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan menginstal OS Linux-nya, yaitu Linux Mint pada virtual machine yang sudah kita buat ini, dengan cara melakukan double klik pada file bergambar CD ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu instalasinya. Untuk bahasa kita pilih saja bahasa Inggris. Kemudian untuk keyboard layoutnya kita tetapkan saja menggunakan layout Inggris atau US. Nah, pada menu ini kita lewati saja, tetapi jika teman-teman ingin menggunakan virtual machine-nya untuk multimedia, mungkin teman-teman bisa menceklis install multimedia codecs-nya. Next. Nah, pada menu installation type ini kita diminta untuk memilih jenis partisi yang akan kita lakukan. Nah, untuk mempermudah, kita gunakan saja pada menu atas, yaitu erase disk and install Linux Mint. Nah, ini akan melakukan partisi secara otomatis. Namun, jika teman-teman ingin lebih detail mengkonfigurasi partisinya, teman-teman bisa memilih menu pada bagian bawah ini, yaitu menu something else-nya. Nah, selanjutnya kita install now. Kita continue. Untuk lokasinya kita kalau Anda berada di daerah Wita, pilih sini. Nah, untuk nama kita masukkan saja bebas. Nah, kemudian kita masukkan password yang akan kita gunakan untuk login sebagai super user nanti. Continue. Nah, selanjutnya proses selanjutnya itu adalah proses instalasinya. Nah, mungkin pada proses ini memerlukan waktu yang cukup lama, jadi untuk prosesnya akan saya percepat. Nah, proses instalasinya sudah selesai. Langkah selanjutnya itu kita akan merestart virtual machine kita. Nah, pada menu ini kita diharuskan untuk meremove installation ISO jika kita menggunakan flash disk ataupun disk. Nah, karena kita menginputkan langsung pada VirtualBox-nya, jadi VirtualBox akan secara otomatis mengeluarkan file ISO yang tadi kita inputkan, sehingga sekarang kita tinggal menekan enter saja. Nah, setelah kita merestart, kita akan secara otomatis diminta password yang telah kita masukkan tadi saat instalasi OS, di mana kita masukkan passwordnya. Nah, jika passwordnya sudah benar, maka kita akan langsung masuk ke halaman desktop dari OS-nya.
Nah, sekarang kita sudah bisa menggunakan virtual machine dengan OS Min ini. Mungkin sebagai tambahan agar kita bisa menggunakan fungsi full screen, kita harus menginputkan guest addition CD image dengan menekan menu ini. Nah, selanjutnya kita klik run dan kita masukkan password akun kita tadi. Lalu selanjutnya kita tunggu proses instalasi modulnya. Nah, setelah proses instalasi selesai, selanjutnya kita bisa memilih menu view dan memilih full screen mode. Nah, otomatis tampilan dari virtual machine kita bisa menggunakan full screen mode. Nah, selanjutnya kita sudah bisa menggunakan virtual machine ini untuk keperluan kita. Nah, mungkin untuk tambahan dan juga dapat menjadi acuan perbandingan untuk teman-teman semuanya. Alasan saya memilih distro Linux Mint ini adalah yang pertama, karena Linux Mint adalah salah satu distro Linux yang gratis dan open source, sehingga kita dapat menggunakan distro Linux Mint ini secara bebas dan gratis. Nah, selain itu, komunitas dari distro Linux Mint ini juga cukup aktif sehingga distro Linux ini masih sering mendapatkan pembaharuan dan pengembangan. Nah, untuk alasan yang kedua, Linux Mint ini juga terkenal sangat ringan dan hemat sumber daya, sehingga Linux ini sangat cocok digunakan untuk perangkat komputer lawas atau lama dan perangkat komputer yang memiliki spesifikasi rendah. Nah, selain itu, Linux Mint yang saya gunakan saat ini itu berbasis Ubuntu yang terkenal dengan kestabilannya. Sehingga menurut saya, Linux Mint ini sangat cocok digunakan untuk teman-teman yang mungkin komputer atau laptopnya itu komputer lawas. Sehingga saat ini itu mungkin sudah tidak mendapatkan update software lagi. Jadi mungkin Linux Mint ini bisa menjadi alternatif untuk teman-teman. Kemudian alasan yang ketiga, yaitu Linux Mint ini memiliki interface yang cukup mudah, bahkan mudah untuk dipahami oleh orang atau pengguna yang baru pertama kali menggunakan Linux. Nah, interface-nya itu juga bisa dikatakan mirip dengan Windows, sehingga pengguna yang melakukan transisi dari Windows ke Linux itu mudah memahaminya dan mudah juga beradaptasi. Nah, kemudian untuk alasan yang keempat, Linux Mint ini menawarkan fitur kustomisasi dan penyesuaian yang memungkinkan pengguna untuk mengatur tema tampilan desktop sesuai dengan preferensi pengguna itu masing-masing. Kemudian untuk alasan yang kelima, yang juga menjadi alasan terakhir, yang saya tahu, Linux Mint ini dikenal dengan kebijakan yang menghargai privasi penggunanya dan tidak mengumpulkan data tanpa izin, sehingga keamanan privasi pengguna itu sangat terjaga. Meskipun dari yang saya tahu, terdapat beberapa aplikasi pada Linux Mint ini seperti browser itu masih mengumpulkan data penggunanya. Namun fungsi tersebut dapat kita nonaktifkan atau dapat dimatikan pada pengaturan aplikasinya. Nah, mungkin sebagai demo, mungkin saya akan menampilkan beberapa contoh kemudahan penyesuaian dan kustomisasi pada distro Linux ini. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, ini untuk interface-nya cukup mirip dengan Windows, sehingga kita yang transisi dari Windows ke Linux itu mudah untuk memahami interface-nya. Nah, kemudahan untuk kustomisasi yang pertama itu mungkin bisa kita lihat pada menu bar ini, kita bisa mengatur size-nya.
ini bisa sesuai dengan keinginan kita. Kemudian untuk aplikasinya itu terdapat 3 kolom, di mana pada kolom paling kiri ini merupakan aplikasi-aplikasi favorit, kemudian pada kolom kedua ini merupakan klasifikasi atau jenis-jenis aplikasinya, itu ada all application dan beberapa jenis lainnya. Kemudian pada menu 3 ini, atau kolom yang ketiga ini menampilkan aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan kategori pada kolom 2. Misalnya all application ini akan menampilkan semua aplikasinya. Kemudian misalkan kita memilih klasifikasi atau jenis sound and video. Jadi menunya akan menampilkan beberapa aplikasi yang akan digunakan atau bisa digunakan untuk menjalankan musik dan video. Nah, kemudian untuk kemudahan kustomisasi yang selanjutnya mungkin saya contohkan itu mengubah atau mengedit taskbar-nya, atau pada Linux itu Linux Mint ini disebut panel. Nah, mungkin kita ubah panel height-nya jadi lebih tinggi sehingga jadi lebih terlihat. Kemudian kemudahan kustomisasi pada Linux Mint ini juga bisa kita lihat pada menu wallpaper-nya, di mana pada Linux Mint ini sangat banyak pilihan wallpaper yang tersedia. Mungkin sebagai contoh kita menggunakan kelompok wallpaper terbaru, misalnya ini. Nah, selanjutnya salah satu kemudahan kustomisasi lainnya itu mungkin seperti pewarnaan folder pada file manager ataupun pada menu desktop ini juga bisa kita contohkan. Kita membuat sebuah folder baru, kita namakan saja test. Kita berikan pewarnaan misalnya ini. Nah, kemudahan ini dapat membantu kita dalam mengorganisir file-file yang kita miliki sehingga kita dapat dengan mudah menemukan folder yang ingin kita cari. Nah, untuk kemudahan kustomisasi lainnya itu mungkin kita lihat ukuran dari icon file ini sangat kecil. Nah, mungkin untuk memperbesarnya bisa kita lakukan perubahan, di mana di sini kita bisa mengubah ukuran iconnya lebih large, larger, atau smaller. Sangat kecil mungkin kita ubah ke large saja agar cukup terlihat. Nah, mungkin untuk kelebihan lainnya pada Linux Mint ini itu bisa ditekankan pada sifat Linux ini, yaitu bersifat gratis. Misalkan kita ingin membuat sebuah dokumen, jika pada Windows itu kita menggunakan Microsoft Word yang harus membeli lisensi ataupun aktivasi yang berbayar, pada Linux kita bisa menggunakan aplikasi sejenis Microsoft Word yang dapat membuat dokumen secara gratis. Nah, mungkin untuk fitur lainnya yang dapat membantu meningkatkan kenyamanan pengguna itu kita bisa melakukan klik kanan pada sebuah aplikasi dan itu akan langsung muncul beberapa pilihan menu. Nah, di sini kita bisa langsung membuat dokumen bahkan di luar dari aplikasinya. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke aplikasinya dan kita bisa membuat dokumen seperti kita menggunakan Microsoft Word pada Windows. Mungkin sebagai penutup, karena saya pengguna Windows, mungkin saya akan menyampaikan beberapa perbandingan antara Linux Mint dengan Windows dari apa yang saya rasakan ketika mencoba menggunakan Linux Mint ini. Yang pertama itu jelas dari segi biaya. Nah, Linux Mint ini kan bersifat gratis dan open source sehingga tidak ada biaya lisensi ataupun pembaruan. Sedangkan Windows itu berbayar dan membutuhkan lisensi yang harus dibeli. Nah, selanjutnya yang kedua itu dari segi keamanan. Nah, secara umum Linux Mint ini lebih aman
dari serangan virus dan malware karena arsitektur sistem operasinya itu dan popularitasnya itu lebih rendah dibandingkan dengan sistem operasi Windows, sehingga tidak banyak peretas yang ingin meretas Linux Mint ini. Nah, selain itu karena komunitas dari Linux Mint ini bisa dibilang cukup aktif, jadi pembaruan terhadap sistem operasi Linux Mint ini juga bisa dibilang sering dan cepat. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu dari segi kostumisasi. Nah, Linux Mint ini sangat mudah untuk dikostumisasi. Saya sebagai pengguna itu dapat mengubah hampir semua aspek dari desktop, tema, dan pengaturan sistemnya. Nah, untuk yang keempat itu dari segi performa. Nah, Linux Mint ini kan dikenal karena efisiensi sumber daya itu sangat efisien dan dapat berjalan baik pada perangkat keras lama ataupun perangkat keras dengan spesifikasi yang rendah. Nah, sedangkan Windows sendiri pada versi terbaru seperti misalkan anggap saja Windows 10 dan Windows 11 itu membutuhkan spesifikasi perangkat keras yang bisa dibilang cukup tinggi. Nah, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan mengenai apa itu Linux Mint serta proses instalasinya pada virtual machine menggunakan VirtualBox di Windows. Mungkin sebagai penutup saya akhiri dengan terima kasih dan saya tutup dengan Parmesan Tea. Om Santi.